Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aris Suryadi dengan NIM 41122138. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS yang membahas penerapan analisis graf menggunakan pattern, network X, dan algoritma Dijkstra untuk menyelesaikan beberapa studi kasus yang berkaitan dengan distribusi logistik dan mitigasi bencana. Sini soal pertama itu analisis rute distribusi kopi gaya mandiri. Pada soal pertama, saya diminta membangun graf atau directed graph yang mempresentasikan jalur distribusi kopi dari kota P menuju beberapa pelabuhan internasional, yaitu W, X, Y, dan Z. Lalu berikut kodenya untuk membuat bangun graf berarah. Ini saya menggunakan Google Colab. Graf yang digunakan bersifat berarah karena pada studi kasus terdapat aturan jalan satu arah serta perbedaan biaya operasional pada setiap lintasan. Selanjutnya, saya melakukan analisis menggunakan dua skenario yang berbeda. Yang pertama, skenario pertama di sini mencari rute terpendek berdasarkan jarak tempuh. Pada skenario ini, bobot yang digunakan adalah jarak dalam satuan kilometer. Lalu di sini ada berikut kodenya. Lalu hasil perhitungan menunjukkan bahwa rute terbaik adalah P menuju W, kemudian ke X dilanjutkan ke Y dan berakhir di Z dengan total jarak 30 kilometer. Dan skenario ini cocok digunakan apabila perusahaan mengutamakan kecepatan pengiriman serta ingin meminimalkan jarak perjalanan kendaraan. Lalu yang kedua di sini ada skenario kedua yaitu mencari rute termurah berdasarkan biaya operasional. Pada skenario ini, bobot yang digunakan menggunakan biaya distribusi. Berikutnya di sini ada potnya, rute termurah dan total biaya. Dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa rute terbaik adalah P menuju X, kemudian ke Y, dan berakhir di Z dengan total biaya 11 satuan biayanya. Lalu skenario ini lebih cocok digunakan apabila perusahaan ingin menekankan biaya operasional distribusi. Dari kedua skenario tersebut dapat disimpulkan bahwa rute dengan jarak paling pendek tidak selalu menghasilkan biaya paling murah. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan prioritas apakah ingin menghemat waktu pengiriman atau menghemat biaya operasional. Pada visualisasi juga digunakan ukuran node yang berbeda berdasarkan kapasitas kontainer masing-masing lokasi. Semakin besar kapasitas suatu pelabuhan, semakin besar pula ukuran node yang ditampilkan pada graf. Ini selanjutnya kapasitas kontainer gudang dan pelabuhan. Dan di sini ada kapasitasnya, kode kapasitas, node size, berikut kodenya, dan misalnya kapasitas kontainer digunakan sebagai dasar penentuan ukuran node pada visual graph. Semakin besar kapasitas pelabuhan, semakin besar ukuran node yang ditampilkan. Dengan demikian, pelabuhan jet memiliki ukuran node terbesar karena memiliki 80 kontainer, sedangkan kota P memiliki ukuran node terkecil dengan kapasitas 10 kontainer. Selanjutnya, sini ada visualisasi set by set digunakan untuk memperlihatkan perbedaan hasil kedua skenario secara lebih jelas sehingga memudahkan proses analisis dan pengambilan keputusan. Dan berikut quote patternnya. Dan di sini ada gambar visualisasinya. Lalu kesimpulannya sebagian kesimpulan soal pertama sini algoritma di Dijkstra berhasil digunakan untuk membandingkan dua skenario distribusi kopi. Hasilnya menunjukkan bahwa rute terpendek berdasarkan jarak berbeda dengan rute termurah berdasarkan biaya. Oleh karena itu, pemilihan jalur distribusi harus disesuaikan dengan tujuan operasional perusahaan. Lalu selanjutnya untuk soal kedua itu jaringan distribusi kopi dan degree centrali.
Pada soal kode ini saya membangun jaringan distribusi menggunakan network X berdasarkan hubungan antara Gunung dan 8 kecamatan. Di sini saya membangun grafnya terlebih dahulu dan berikut kodenya. Setelah graf berhasil dibangun, saya melakukan visualisasi untuk melihat hubungan antara node beserta bobot jaraknya. Berikut kode visual grafnya. Dan ini ada visualisasi hasilnya. Selanjutnya saya menghitung degree centrality untuk mengetahui tingkat konektivitas setiap node dalam jaringan. Di sini ada code degree centrality. Degree centrality ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak koneksi yang dimiliki oleh suatu node dibandingkan node lainnya. Berikut di sini diminta menghitung 3 kecamatan dengan konektivitas tertinggi. Berikut kodenya. Top 3 sorted, print top 3 kecamatan. Berdasarkan hasil perhitungan, node Gudang, K2 dan K4 memiliki tingkat konektivitas tertinggi dalam jaringan distribusi. Namun kode K7 juga sebenarnya memiliki degree sentralisasi yang sama, namun tidak termasuk dalam 3 posisi pertama karena proses pengurutan hanya menampilkan 3 data teratas saja. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga node tersebut memiliki peran penting karena terhubung dengan lebih banyak eh, jalur dibandingkan node lainnya. Selanjutnya saya menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute tercepat dari gudang menuju K8. Berikut contoh kodenya, dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa jalur tercepat adalah gudang menuju K3, kemudian ke K6 dan berakhir di K8 dengan total jarak 26 km. Pemanfaatan degree Lalu selanjutnya pemanfaatan degree centrality ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan lokasi distribusi prioritas karena node yang memiliki konektivitas tinggi cenderung lebih strategis dalam mendukung proses distribusi barang. Dengan menggabungkan analisis degree centrality dan algoritma Dijkstra, perusahaan dapat menentukan strategi distribusi yang lebih efektif dan efisien. Lalu sebagai kesimpulan soal kedua, degree sentralisasi berhasil mengidentifikasi node yang paling penting dalam jaringan distribusi yaitu gudang K2 dan K4. Selain itu, algoritma Dijkstra menemukan jalur tercepat menuju K8 dengan total jarak 26 km. Kombinasi kedua metode ini dapat membantu meningkatkan efisiensi distribusi. Lalu selanjutnya di sini ada soal ketiga, menganalisis jalur evakuasi bencana. Pada soal ketiga, sini saya membangun grafnya terlebih dahulu yang mempresentasikan jaringan jalan antara posko, beberapa titik evakuasi, dan shelter sebagai lokasi pengungsian. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan jalur evakuasi tercepat yang dapat digunakan saat terjadi bencana. Lalu berikut dari kodenya untuk membangun graf. Setelah graf berhasil dibangun, saya melakukan visualisasi menggunakan network X untuk melihat hubungan antara titik evakuasi beserta bobot jaraknya. Pada visualisasi ini, setiap node mempresentasikan lokasi, sedangkan setiap edge mempresentasikan jalan yang menghubungkan lokasi tersebut. Bobot pada setiap edge menunjukkan jarak tempuh dalam satuan kilometernya. Dan berikut code dan visualisasinya. Lalu setelah graf dibangun dan divisualisasikan, saya menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur dengan total jarak paling kecil. Berikut kodenya.
dan dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa jalur evakuasi terbaik adalah posko menuju B, kemudian ke D, melanjutkan ke G, dan berakhir ke shelter. Total jarak yang diperoleh adalah 13 kilometer. Jalur tersebut dipilih karena memiliki akumulasi bobot terkecil dibandingkan jalur alternatif lainnya. Selanjutnya pada visualisasi jalur terbaik ditampilkan menggunakan warna yang berbeda sehingga lebih memudahkan diidentifikasi oleh pengambil keputusan. Dan berikut contoh quote dan visualisasinya. Visualisasi graf memiliki, lalu di sini ada manfaat graf dalam mitigasi bencana, yaitu visualisasi graf memiliki manfaat yang sangat penting dalam mitigasi bencana karena dapat membantu pemerintah atau tim penyelamat memahami hubungan antara lokasi secara lebih jelas. Selain itu, visualisasi juga membantu mempercepat proses pengambilan keputusan dalam menentukan jalur evakuasi yang paling aman dan efisien. Lalu, selain menentukan jalur tercepat, visualisasi graf juga memiliki manfaat yang penting dalam strategi mitigasi bencana. Dengan visualisasi graf, hubungan antar lokasi dapat terlihat lebih jelas. Dan visualisasi juga membantu dalam mengidentifikasi jalur terbaik menuju lokasi pengungsian serta mengetahui titik-titik yang memiliki peran penting dalam proses evakuasi. Selain itu, visualisasi graf dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan saat kondisi darurat karena informasi jalur evakuasi dapat disajikan secara lebih mudah dipahami dibandingkan hanya melihat data dalam bentuk tabel saja. Oleh karena itu, penggunaan visualisasi graf dapat meningkatkan efektivitas proses evakuasi dan mendukung upaya mitigasi bencana secara lebih baik. Lalu, sebagai kesimpulan soal ketiga ini, algoritma Dijkstra menghasilkan jalur evakuasi tercepat dari posko menuju shelter melalui B, D, dan G dengan total jarak 13 kilometer. Lalu visualisasi graf membantu memperjelas jalur evakuasi sehingga dapat mendukung proses mitigasi dan pengambilan keputusan saat terjadi bencana. Berdasarkan ketiga studi kasus yang telah dikerjakan, dapat disimpulkan bahwa penerapan analisis graf menggunakan Python dan Network X sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dunia nyata seperti distribusi logistik maupun perencanaan jalur evakuasi bencana. Algoritma Dijkstra mampu menentukan rute terbaik berdasarkan bobot tertentu, sedangkan degree centrality dapat digunakan untuk mengidentifikasi node yang paling penting dalam suatu jaringan. Demikian presentasi hasil UAS yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.